Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Kembali lagi dengan Bu As di mata pelajaran ekonomi. Hari ini adalah pertemuan terakhir kita sebelum libur Lebaran. Ibu harap kalian masih semangat menyaksikan video ini sampai akhir. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang pengertian perdagangan internasional, lalu manfaat perdagangan internasional, dan faktor pendorong serta faktor penghambat dari perdagangan internasional, serta teori perdagangan internasional. Kali ini tujuan pembelajaran kita adalah kalian mampu menyajikan hasil analisis dari dampak kebijakan perdagangan internasional secara lisan maupun tulisan. Nah, untuk daftar isi materi kita, yang pertama adalah tentang kebijakan perdagangan internasional. Lalu yang kedua tentang tujuan kebijakan perdagangan internasional. Nanti di akhir video ini Ibu akan memberikan informasi mengenai tugas kelompok yang akan kalian diskusikan setelah video ini. Oke, selamat menyaksikan. Kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional di bidang impor yang pertama adalah kuota. Kuota merupakan jumlah yang ditetapkan untuk suatu kegiatan dalam satu masa atau suatu waktu tertentu. Jadi, kuota dalam impor adalah total jumlah barang yang dapat diimpor dalam masa tertentu. 2. Tarif. Kebijakan tarif diambil pemerintah dengan menetapkan tarif tinggi untuk mengimpor suatu jenis barang. Dengan pengenaan tarif ini, harga barang impor menjadi mahal sehingga barang sejenis yang diproduksi di dalam negeri akan memiliki daya saing dan dibeli konsumen. 3. Subsidi. Karena adanya perbedaan harga antara barang impor dan barang dalam negeri, ada kemungkinan harga barang impor lebih murah daripada harga barang produksi dalam negeri. Maka, untuk menciptakan daya saing barang dalam negeri, pemerintah memberi subsidi pada perusahaan dalam negeri. 4. Larangan impor. Dengan berbagai alasan, ada barang tertentu yang dilarang diimpor, misalnya barang-barang yang bahaya untuk masyarakat. Kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor. Yang pertama, diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah suatu tindakan dalam penetapan harga barang yang berbeda untuk suatu negara dengan negara lainnya. Yang kedua, pemberian premi subsidi. Kebijakan yang diambil pemerintah untuk memajukan ekspor adalah dengan memberi premi kepada badan usaha yang melakukan ekspor. Yang ketiga, dumping. Dumping adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan menetapkan barang ekspor harga barang di luar negeri lebih murah daripada harga di dalam negeri. 4. Politik dagang bebas. Politik dagang bebas merupakan suatu kebijakan yang membuat masing-masing pemerintah memberi kebebasan dalam ekspor dan impor. 5. Larangan ekspor. Kebalikan dari larangan ekspor merupakan kebijakan suatu negara untuk melarang ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri. Penyebabnya adalah alasan ekonomi, sosial, atau budaya. Tujuan kebijakan perdagangan internasional. Tujuan kebijakan perdagangan internasional diantaranya, kebijakan perdagangan internasional diterapkan baik kegiatan impor maupun dalam kegiatan ekspor. Kebijakan perdagangan internasional untuk diimpor ditujukan untuk mengatasi dampak buruk dari mengimpor barang. Sedangkan perdagangan internasional di bidang ekspor juga ditujukan untuk melindungi produksi dalam negeri di samping memperoleh keuntungan. Tugas kelompok.
Ibu membagi kalian menjadi 4 kelompok besar, akan diinfokan di WhatsApp grup. 2. Setiap kelompok menentukan ketua kelompok, yang tugasnya memimpin diskusi dari membuka, memberi kesimpulan, dan menutup presentasi. Editor mengedit video dari mengumpulkan dan menggabungkan, ini maksimal 2 orang. Lalu yang terakhir penyaji menyajikan hasil diskusi. 3. Materi diskusi. Diskusikanlah mengenai berbagai kebijakan internasional Indonesia di bidang ekspor dan impor dalam 5 tahun belakangan ini. Data dapat diambil dari berbagai sumber yang terpercaya. 4. Saat pembukaan diperkenalkan nama kelompok, ketua kelompok, editor, dan penyaji. 5. Saat menyajikan dalam bentuk video ada orangnya menggunakan seragam hari Senin, pastikan diberi nama dan nomor absen. 6. Dikirimkan dalam bentuk link video YouTube paling lambat hari Jumat 7 Mei 2021 pukul 23.59. Nah, yang tadi adalah materi mengenai kebijakan perdagangan internasional dan tujuan kebijakan dari perdagangan internasional, serta THR, tugas hari raya yang kalian kerjakan secara kelompok, yang dikumpulkan paling lambat hari Jumat tanggal 7 Mei tahun 2021 pukul 23.59. Yang dikirimkan hanya link YouTube-nya saja. Jika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan melalui WhatsApp grup. Lalu Ibu akhiri pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga materi yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Karena nanti mau lebaran, Ibu mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.